Oke, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi di sini kita akan mempelajari apa nih? Kita masuk ke pembuatan autentikasi menggunakan Google ya. Jadi kita masuk ke aplikasinya itu menggunakan Google Sign In. Nah, itu gimana caranya ya? Kita langsung aja buka projectnya. Pertama-tama teman-teman coba cek di sini. Di main dari kita nih, oke, udah menggunakan yang ini ya. Kita ngecek apakah dia di skip, apakah dia out. Nah, ini udah logiknya udah benar. Terus dia setelah nunggu 2 detik dia masuk ke splash screen. Mungkin ini kita panjangin aja 3 detik nih splash screen-nya ya. Nah, di sini sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita buka modul login nih. Pas di tampilan login itu ada sebuah button. Nih sebuah button sign in with Google ya. Nah, button ini pas diklik itu kita menjalankan function login ini dari out login ya. Jadi kita buka dulu out login ya. Controller, nah ini out login ini. Nah, ini dia menjalankan ini. Kalau ini kan kita langsung di routing ke home, tapi harusnya jangan kayak gini. Tapi kita ngecek dulu apakah dia berhasil login atau enggak. Jadi kita buatnya di sini ya. Buat fungsi untuk login dengan Google misalnya kayak gitu. Nah, ini di sini fungsinya. Nah, fungsinya nanti akan ada di sini. Nah, sekarang kita coba caranya gimana nih? Nah, coba kita buka dokumentasi Google Sign In nih, ya. Dokumentasinya tuh katanya sesimpel ini caranya nih. Katanya ini ada function, kalau mau dijalanin ya udah kita try catch aja. Coba copy di sini kita pasang di sini. Kita ini hapus semua ya. Kita pasang kayak gini, kita save. Nah, ini butuh await. Await itu butuh yang namanya asynchronous. Ya. Dan di sini kalau dia sinkronus mungkin kita tipenya kita buat feature aja ya. Feature void aja. Nah, kayak gini. Nah, ini Google Sign In ini apa nih? Jadi katanya di sini kita copy ini inisial awalnya. Copy, ini kita pasang di luar aja kayak gini. Google Sign In jangan lupa didaftarin ya. Kontrol spasi masukin. Nih. Kita sudah mengimpor kan Google Sign In-nya. Nah, kayak gini katanya. Caranya sesimpel ini. Nah, kalau misalnya ini di sini katanya di Google Sign In itu ada beberapa argumen ya, beberapa konstruktor. Nih. Kan di sini intinya kita membuat sebuah variabel namanya Google Sign In, terus kita membuat new ya, ibaratnya sama kayak new class ini ya. Kalau new class ini kita tanpa new juga boleh ya. New class ini katanya di sini ada beberapa parameter. Ada namanya sign in option. Nah, ini secara default sign in optionnya pakai yang standar ya. Terus ada scope-nya. Scope-nya buat apa nih? Host domain buat apa? Client ID buat apa? Nah, penjelasan itu semua ada di sini ya. Nah, kita mau ngecek nih apakah sign in kita itu buat game apa bukan kayak gitu. Nah, buat game juga hanya support buat Android ya. Jadi kita menggunakan yang sign in standar aja. Jadi kalau teman-teman cek di sini, misalnya kita mau sign in option. Nah, ini cuma ada dua pilihannya, mau games apa standar. Jadi kita pasang yang biasa aja. Nah, ini konstruktor defaultnya itu standar. Kemudian scoop ini buat apa ya? Kalau misalnya kita cek di sini, scoop itu buat out scoop code. Nah, ini rada ribet nih ya. Kita membutuhkan akses aplikasi, user jadi diminta buat akses aplikasinya, diminta izin dulu. Nah, kan kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi kita coba nih baca nih, kita klik ini di sini. Katanya kita menggunakan di sini, kenapa nih contohnya itu menggunakan scope, karena dia mau mendapatkan kontak read only nih. Kalau teman-teman cek di sini, kita copy nih. Kita copy, kita pasang di sini, kita search aja. Ctrl F, kita search. Nah, nih. Jadi dia intinya dia ingin mendapatkan, melihat dan mendownload kontak dari user ya. Kita bisa menggunakan ini pakai API ini. Dan ini stepnya itu lebih panjang ya. Jadi kalau kita cek di example-nya ini, kita klik, ini rada panjang nih. Rada ribet nih ya. Karena dia membutuhkan scope ini. Nah,
Jadi yang kita pelajarin sekarang, kita mempelajarinya yang paling mudah aja, tanpa scoop. Jadi ini pakai yang Google Sign In biasa aja. Kalau yang pakai scoop itu menggunakan API kayak gini. Ini ada banyak nih. Kita mau ambil apanya, view street address. Tapi ini butuh, kita mau ngeliat gender, bisa nih kita cek aja, kita ambil dari sini. Tapi ini tuh butuh autentikasi, butuh persetujuan dari usernya. Jadi dicek dulu sama usernya, boleh nggak nih aplikasi kita diizinkan nggak untuk melihat ini gitu. Kadang-kadang orang nggak mau dilihat-lihat. Jadi mendingan kita Google Sign Out-nya itu gunain Google Sign In yang standar-standar aja tanpa scoop ya. Nah kayak gini. Jadi kita udah punya Google Sign In ini, maka di sini kita jalanin Google Sign In. Nah kayak gini. Kita coba save ya. Di sini kita save. Nanti di Google Sign In ini dia itu return sebuah feature ya. Jadi di sini ada feature. Jadi kita bisa pasang dong ya di sini. Karena dia tipenya feature nih function ini. Function ini tipenya feature dan yang dihasilin value-nya itu adalah sign in account. Nah, ini sign in account. Jadi ini sign in account nih. Value ini kita sign in account. Nah, kita harus melakukan apa di sini? Yang harus kita lakukan adalah kita menghandle sign in account-nya dulu. Google sign in account. Nah, ini kita handle dulu. Kita kasih nama misalnya current user. Current user, misalnya kayak gini. Nah, ini baru kita handle deh di sini. Current user-nya kita samain sama dengan value. Kita save. Nah, ini kayak gini. Ya. Jadi, kalau misalnya ini kita print bisa nih. Kita print current user-nya. Oke, ini kita jalanin. Kita buka simulatornya. Lalu kita run without debug ya. Oke, ini splash screen kita. Dia masuk ke introduction, kita skip aja. Nanti kita coba cek ke login. Nah, sekarang kita punya button login ini yang menghandle ini, try catch. Oke, ini kita coba buka di bug console-nya karena kita sudah print ini ya. Kita print current user yang sekarang. Ini kita clear aja dulu. Pas ini kita klik, dia akan muncul, nah kayak gini pop up ya. Kalau di tampilan iOS kayak gini, ngebuka mau login pakai Google nggak? Kita continue aja. Nah kalau misalnya ini kita nggak login, kita cancel nih. Nah dia ngeprint nilai 0. 0 ini adalah berarti dia tidak dapat current user, dia tidak dapat sign in account-nya. Dia login sebagai siapa nih? Oh nggak dapat. Jadi current user-nya 0. Tapi kalau misalnya dia dapat nih, misalnya kita klik lagi, kita buka. Nah, coba kita masuk menggunakan Google nih sekarang. Kita buka sekarang misalnya nama saya, email saya nih ya. Ini email asli saya misalnya. sandika.rahardi@gmail.com. Kemudian saya masukin passwordnya. Ya. Kemudian saya pasang berikutnya. Nah, ini login nih. Kalau misalnya dia udah login, nanti dia mengembalikan nilai akunnya. Oke, berarti saya login sebagai Google Sign In saya nih, current user yang sekarang login, itu ada parameternya nih. Kita dapat display name. Oke, ini oke bermanfaat. Kita dapat emailnya. Kita dapat ID random ya dari Google Sign In. Kemudian kita dapat foto URL. Nah, ini foto URL saya nih. Kita copy aja nih. Kalau mau ngecek. Ini jadi setiap orang tuh beda-beda ya foto URL. Nah, ini foto URL saya nih. Ya, ini foto URL saya. Oke, nah kayak gitu aja. Nah, berarti kita udah dapat semuanya. Kita dapat nama, email, sama foto URL gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang dari akun ini? Ya, kita di sini sebenarnya ada banyak parameternya ya. Kita sekarang kalau misalnya dia berhasil, kita bisa ngecek di sini, teman-teman. Kita bisa ngecek apakah kondisi sekarang dia lagi aktif apa enggak. Apakah dia sign in apa enggak. Kita buka Google Sign In-nya. Google Sign In titik is sign in. Nah, dia ini ngecek nih. Apakah kita lagi sign in apa enggak. Ya, pas kita udah ngejalanin ini berhasil apa enggak. Kalau misalnya dia berhasil, ini ada tipenya boolean, apakah dia sign in gitu ya.
Berarti kalau tipenya future, kita bisa dapat value di sini. Berarti ini kita coba print aja. Print value-nya. Misalnya kayak gini. Ya, kita save. Kalau misalnya ini kita udah save, ini kita buka lagi. Ya. Coba ini kita close dulu. Kita skip, kita masuk ke login. Gitu ya. Di sini kita klik ini. Nah, ini true nih. Jadi dia mendapatkan datanya. Ya, sebelumnya kan udah dapat nih sebenarnya. Kalau misalnya awal-awal kita sign out, bisa. Kalau mau sign out kayak gini ya. Kita ambil dari Google sign in ya. Google sign in titik disconnect boleh, mau menggunakan disconnect boleh, menggunakan sign out boleh. Jadi ini awal-awal kita sign out dari user yang sebelumnya, dari HP itu, kemudian kita login lagi, kita minta login ya, function untuk login. Kita save. Di sini kita coba restart dia. Mungkin ini akan memakan banyak waktu ya kalau misalnya kita nampilin introduction screen terus kayak gitu. Mungkin di sini kita stop dulu. Di sini kita buka main .dart-nya. Jadi ini kita langsung nge-return ini aja dulu ya. Kita copy. Di sini nanti dulu. Jadi pas done kita langsung nge-return sebuah ini. Loginnya aja nih. Loginnya aja. Oke. Atau enggak biarinin aja kayak gini. Yang penting dia enggak ngebuat ini. Introduction. Oh iya dia ngebalikin introduction ya. Jadi kita hapus sampai sini. Introductionnya nanti dulu. Oke, kita save. Nah ini kayak gini. Ini buat mempersingkat waktu aja ya sebenarnya. Nah ini kita close dulu. Ini coba kita jalanin lagi. Jadi dia akan mengembalikan nilai boolean. Apakah kita lagi kondisi login apa enggak, gitu ya. Sebenarnya kita bisa ngecek di sini, ya. Di sini kalau misalnya kondisi if value itu sama dengan true, kalau misalnya dia true berarti ini login, kondisi login. Kondisi sudah login atau login berhasil ya. Kondisi login berhasil gitu ya. Ini kondisi login berhasil. Kalau else ini berarti kondisinya gagal. Gitu ya. Kondisi login gagal. Kayak gitu. Nah, kalau kita mau ngeprint current user, berarti kita bisa pasang di sini. Berarti di sini kita bisa coba print. Di sini sudah berhasil login. Sudah berhasil login dengan akun berikut. Nah, dengan akun ini nanti kita print. Kalau di sini kita copy lagi, sini kita coba print tidak berhasil login. Tidak berhasil login. Nah, kayak gini aja. Oke, nah ini kita function simpel ini dulu ya pengertiannya. Kita save. Coba kita run without debug lagi. Oke, ini masuk ke login ya. Login screen. Kemudian kita coba buka debugnya. Sini debug console. Ini kita clear dulu. Kita klik ini. Sign in with Google. Dia ada pop up. Kita continue. Masuk menggunakan akun yang mana? Oh, kita mau gunakan akun yang ini. Klik sandikanya. Dia masuk. Nah, bisa dapat nih. Ya, sudah berhasil login dengan akun ini. Kita dapat data-datanya nih. Nah, sekarang kita akan, kalau misalnya dia udah berhasil login, jadi yang harus kita lakukan kayak gimana? Yang harus kita lakukan adalah membuat is out ini menjadi true ya. Is out ini menjadi true. Is out titik value-nya kita ubah jadi true. Kita coba save. Harusnya ini karena dia di OBX, dia bisa langsung jalan ya. Langsung pas dia login, kita refresh coba. Ya, di sini kita klik ini sign in with Google. Kita mau pakai yang mana?
kita mau di sini ya, kita gunain Sandika Hardi. Nah dia langsung, nah ini tetap ada di sini. Kenapa dia nggak mengubah kondisi get materialnya? Nah kondisi ini kita perlu ngerouting lagi. Jadi kita perlu ngerouting kayak gini. Ini kita copy. Selain kalau misalnya ini nggak bisa, berarti kita langsung routingin aja lagi. Routingnya ke home kayak gini. Kita save. Oke, udah berhasil. Nah kalau function logout ini diklik, yang harus kita lakukan logout itu berarti kita ambil dari Google Sign In. Google Sign In titik sign out. Nah kayak gini. Kalau function ini dipanggil ya, jangan lupa ini di await ya, di await, ditungguin dulu, jangan langsung kembali ke sini, tapi dia harus nungguin dulu yang ini berhasil sign out. Kalau misalnya udah sign out, baru dia kita pasang di sini. Kita stop dulu. Ini kita rapihin. Ini asinkronus. Ini tipenya feature aja. Oke, seperti ini. Oke, udah berhasil. Save. Kemudian, oke, ini udah semua. Tidak berhasil login dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba running ulang. Nanti kita bisa langsung masuk ke di main dart-nya, kita rapiin lagi. Ini kita tutup lagi aja. Ini yang kita buka, yang aslinya ya. Kita save, kemudian kita run without debug. Oke, ini ada splash screen kita. Kemudian dia masuk ke introduction ya, kita skip aja. Di sini kita buka debug konsolnya. Dan dia masuk ke routing introduction ya, habis dari splash screen. Kita buka login ya. Dia masuk ke login dan meremove routing introduction. Kemudian kita klik sign in with Google. Dia akan meminta izin untuk login dengan Google. Nah, kita di sini gunain yang cancel. Kalau kita cancel, dia akan tidak berhasil login. Ya udah tetap ada di login ini, login screen. Kalau di cancel. Nah, kalau misalnya klik cancel ini juga tidak berhasil login juga. Nah, sekarang kita coba continue dengan Google yang benernya nih. Kita login dulu nih dengan akun yang asli. Oke, nah udah berhasil deh. Jadi kita meremove routing login dan kita masuk ke home. Ini nggak bisa di back ya. Nah, kita udah masuk deh ke home ya. Nah, berarti Google sign in kita udah berhasil. Nah, tinggal kita logout. Kalau kita logout di sini, karena function logout kita udah berjalan nih. Function logout kita itu di sini udah sign out ya. Pas ini kita klik. Nah, ini kembali lagi ke halaman login ya. Jadi dia butuh login lagi nih. Karena dia udah logout. Gitu. Kita klik. Nah, ini proses sign in dengan Google sesederhana ini ya. Tapi ada permasalahan di sini. Kita ngecek di sini, kalau teman-teman buka Firebase Console-nya, harusnya Firebase Console kita di project-nya itu pas autentikasi, kalau kita login dengan Google, ini terdaftar nih di sini. Ada ID-nya apa, provider-nya pakai apa, sign in-nya pakai apa, user ID pakai apa. Nah, itu harusnya terdaftar ke sini. Nah, ini cuma ini nggak masuk karena kita menggunakan login Google sederhana, sangat sederhana kayak gini. Harusnya kita gunain Firebase Auth untuk kredensialnya menggunakan Google, harusnya kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita lanjut ke materi selanjutnya aja.